Antum tumbuh melata, sayang merekah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Pekanbaru beserta rombongannya, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang terhormat Bapak Ketua MKKS kita, Bapak Muhammad Haris. Terima kasih kehadirannya Pak Haris. Yang terhormat Kepala Sekolah SLB Negeri Sri Mujinab beserta rombongannya. Kemudian ibu-ibu dari SLB, kasih Ibu. Terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian yang terhormat Bapak-bapak dari Polresta Kota Pekanbaru, bagian perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih kehadirannya Bapak. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan kedisabilitasan Ibu Liani, terima kasih kehadirannya Ibu. Yang terhormat Ibu Ella selaku Ketua Gerkatin Provinsi Riau. Kemudian sudah semuanya saya sapa? Sudah ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Oh ya, ini ada juga orang tua ya, mama-mama dan juga ada Abang Julio juga di sana. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan kita hari ini, yaitu FGD atau Fokus Grup Diskusi yang ditaja oleh Bapak calon kandidat doktor kebanggaan kita bersama, yaitu Bapak Arif Prawira MPD. Adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, yaitu kita nanti akan memvalidasi model Deep Helix, yaitu perlindungan diri dari kekerasan seksual pada siswa tunarungu. Nah, barangkali sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Arif, ada baiknya kita sepakati dulu jalannya diskusi kita hari ini. Kalau biasanya kalau di kelas Bu, kita ada kesepakatan kelas ya. Kalau kegiatan ini ada kesepakatan kegiatan ya Pak Arif ya. Nah, untuk kegiatan FGD kita nanti fokus kepada mendiskusikan terkait model Deep Helix yang akan Pak Arif paparkan. Kemudian kita memberikan masukan untuk penyempurnaan dari model tersebut. Nah, sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya, kita santai aja supaya nanti kita ngobrolnya asik. Mohon disimak apa yang nanti akan Pak Arif paparkan terkait model Deep Helix ini. Oke, saya pantun dulu buat Pak Arif ya. Boleh Pak Arif? Ya. Burung cendrawasih di hutan Irian, terbang melayang di atas awan. Mohon disimak Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi ini berjalan dengan nyaman. Mari kita jemput bersama Bapak Arif Prawira MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada hari ini, menyempatkan diri ke kegiatan kita hari ini, yakni untuk memvalidasi rencana model yang sudah saya susun terkait perlindungan diri dari kekerasan seksual untuk anak-anak tunarungu. Baik, mungkin di next. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Moderator tadi, harapannya nanti di sepanjang kegiatan kita ini Bapak Ibu akan saya perdengarkanlah paparan saya terlebih dahulu terkait apa itu modelnya, kenapa munculnya, dan bagaimana melaksanakannya. Lalu tentunya harapannya nanti
sebenarnya model ini kan akan dilempar ke pihak sekolah untuk melaksanakannya begitu. Jadi fokus diskusinya paling tidak relevansinya lah. Apakah model ini mungkin dipakai? Kemudian kalaupun apa kendalanya? Misalnya masalah surat menyurat sama polisi gimana? Kebetulan langsung udah ada orangnya gitu kan. Dengan puskesmas bagaimana, apa aja layanan yang ada? Sudah ada orangnya. Jadi konsepnya memang diskusi. Baik, coba lanjutkan saja Bu. Baik, dimulai dari memang kecemasan terhadap kekerasan seksual. Data dari dunia maupun data dari di Indonesia, bahkan baru tadi pagi ini saya tambahkan dari Polda Riau. Dari Polda Riau menyatakan bahwa beritanya keluar di November 2025 bahwa dalam 3 tahun ini saja sudah ada 1.202 kasus kekerasan seksual anak di Provinsi Riau. Masalah kekerasan seksual bukan masalah baru, sedang booming-boomingnya juga di dunia pendidikan dibahas, terutama menyatakan bahwa apalagi terkait dengan anak-anak disabilitas tunarungu, di mana kelompok rentan kata Andini dan Pamuji. Kemudian penelitian ini juga tidak dilakukan di Indonesia, di luar negeri juga jadi bermasalah. Apakah kekerasan terhadap tunarungu khususnya baik mengenal kekerasan itu sendiri ataupun penanganannya, pendidikannya bagaimana, itu sudah banyak dilakukan. Intinya pada dasarnya adalah bagaimana personal dari individu tunarungu itu memahami apa saja jenis kekerasan seksualnya, apa saja perlindungan dirinya bagaimana, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi atau ada temannya terjadi. Jadi semacam alur pelaporannya. Baik, Ibu. Jika dibahas, coba dibedah dengan teori ekologi sosial oleh Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ini mengatakan bahwa satu individu itu tidak hanya bisa belajar dari satu sisi aja, hanya dari satu arah saja. Dia pasti dipengaruhi oleh berbagai lingkungannya. Sabar Pak Arif, kita ganti. Ya, silakan. Terus, ngajak kelahi kalau ya. Ngajak cakap kan ya. Jadi kalau mencoba dibedah dengan teori ekologi Bronfenbrenner, maka kita dapati bahwa di sisi siswa tunarungunya, di individualnya sendiri, sebenarnya ada satu ikatan yang kuat antara sesama kawan tuli. Nah, itu juga sebenarnya ada teorinya juga yang mendukung bahwa saat mereka memiliki hambatan yang sama, mereka lebih cenderung suka berkumpul. Ini nggak hanya karena hambatan mereka, kita yang biasa juga begitu. Ibu-ibu juga biasanya suka kumpul sama yang sefrekuensi lah, gitu kan. Yang bapak-bapak juga biasanya juga sefrekuensi. Yang merokok biasanya yang nggak merokok biasanya nggak mau kumpul sama yang merokok, gitu kan. Jangan nyindir. Tapi kalau yang merokok mau aja ngumpul sama yang nggak merokok, gitu ya Faris. Jadi kebiasaan berkumpul itu merupakan nilai tambah, nilai lebih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Tapi ternyata selain itu ada juga kelemahannya, antara lain maraknya kasus kekerasan seksual karena mereka terlalu sering berkumpul. Mereka terlalu percaya dengan kawannya. Efeknya kadang apa yang disampaikan oleh orang ataupun guru itu tidak dianggap dibandingkan apa yang disampaikan oleh kawan. Jika melangkah keluar sedikit ke mikrosistem kata ekologi sosial, yaitu lingkungan setelah individu, berarti lingkungan terdekatnya. Di situ ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat pribadi lah yang lingkungannya. Nah, kita sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada kepercayaan bahwa dalam setiap agama kita bahwa kekerasan seksual itu pasti terlarang. Namun ternyata masalah seksual itu masih tak dibahas. Jadi ada kontradiksi juga. Kita tahu itu dilarang, tapi bahasnya malas gitu kan. Malu takut malah mengajari. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang guru atau beberapa orang wali murid kemarin, kami tahu Pak itu dilarang gitu.
Tapi ketika kami mau ngajarkan ke ke anak-anak kami yang tunarungu, kami takut kami jadi malah mengajarkan atau memperkenalkan masalah ini. Jadi malah nanti mereka mempraktekkan atau malah mencoba. Padahal dari mana mereka bisa paham kalau tidak ada yang berani mengajarkan. Kemudian melangkah ke sedikit lebih jauh di ekosistem. Ini terkait dengan perundang-undangan, terkait dengan instansi-instansi terkait. Ternyata temuan dari peneliti, temuan dari saya selama di lapangan, sudah banyak undang-undang, sudah ada peraturan-peraturan yang mengandung terkait kekerasan seksual. Undang-undang perlindungan anak, turunannya ke Permendikbud, yang akhirnya di sekolah-sekolah itu ada Satgas Penanganan Kekerasan. Kemudian ada tren peningkatan budaya inklusi sekarang, pelayanan inklusi di puskesmas. Setahu saya kemarin sedang ada semacam validasi pelayanan inklusivitasnya ya Bu. Kalau nggak salah Bu Ella yang pergi memvalidasi ya ke Rejosari waktu itu. Kemudian di kepolisian juga udah ada Satgas PPPA-nya dan lain-lain. Nah, ada satu yang jadi kunci dari teori Bronfenbrenner ini, yakni adanya mesosistem, yakni kerjasama antara mikrosistem dengan eksosistem. Jadi antara yang di luar sama yang di dalam. Memang sudah ada dari kepolisian, saya dengar kemarin sudah ada penyuluhan-penyuluhan, tapi belum ke SLB, begitu ya Pak. Dari puskesmas juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, namun belum khusus terkait kekerasan seksual, belum khusus ke tunarungu, bahkan kalau bahasanya kemarin dari guru-guru itu Bu, baru program-program yang dari pihak luar yang baru datang Pak ke kami. Nah, baik Bu. Jadi saya merencanakan ada deep helix. Deep di sini ada pendalaman, karena kita membahas tentang anak-anak tunarungu, maka yang perlu ada di deep itu nanti salah satu bentuk pendalamannya adalah penanaman budaya tuli. Jadi kerjasama yang tadi antara ekosistem dengan mikrosistem itu harus mendalami, sama-sama memahami dulu seperti apa budaya tulinya, karakteristik tunarungunya bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana. Nah, dan kerjasama itu semua dibungkus dalam bentuk helix. Baik. Nah, lantas mengapa helix? Jadi banyak penelitian mengatakan bahwa helix itu sudah banyak penelitian mengatakan bahwa helix itu terbukti efektif sebagai kerangka kolaborasi multi pihak. Yang menjadi dasar tentunya nggak bisa masalah ini diselesaikan oleh satu pihak saja. Nggak bisa oleh sekolah. Memang banyak penelitian mengatakan bahwa dengan media ini meningkatkan pemahaman anak terhadap perlindungan diri. Dengan media itu bisa meningkatkan perlindungan diri anak dari kekerasan seksual. Tapi kembali ke teori ekologi Bronfenbrenner bahwa kalau hanya satu sisi, lingkungannya tidak juga mendukung, itu nggak akan lama. Jadi harapannya nanti pemahaman itu bisa melekat karena lingkungan juga ada, hadir untuk memberikan pemahaman tersebut. Lalu di mana letak deep-nya? Deep-nya itu di sini, di masalah karakteristik pemahaman tadi, pemahaman karakteristik tunarungu. Jadi semua instrumen yang bekerja sama itu harus memahami dulu. Orang tua sendiri ada yang tidak memahami bagaimana karakteristik anak tunarungunya. Maka perlu ada pelatihan, maka perlu ada penambahan teori, penambahan ilmu. Guru mungkin paham dia cara mengajarkan anak tunarungu, tapi dia nggak paham terkait kekerasan seksualnya, tentang materinya. Mereka tidak berani mengajarkan itu. Pak Bu Pak, saya takut Pak, nanti kata tabu ini jadi batasan. Maka sebenarnya balik ke maksudnya balik kemana? serius semua ya. Tengok tegang aja.
Jadi deepnya adalah bagian dari kita harus memahami dulu bagaimana karakteristik tunarungunya, budaya tulinya. Selain itu ada masalah pengulangan. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, mereka lebih percaya dengan yang disampaikan kawannya di lingkungannya yang sesama tunarungu daripada dari guru. Jadi perlu ada pengulangan dari pihak mereka juga. Makanya kita harus menyentuh komunitas di situ. Baik. Jadi tujuan model ini akhirnya adalah ada 5, meningkatkan pemahaman peserta didik tunarungu. Yang kedua, mengoptimalkan kolaborasi yang ada, lalu menyediakan sistem pelaporan. Karena ternyata sistem pelaporan itu sendiri yang belum ada dikenal di sekolah-sekolah kita. Jadi beberapa kali terjadi kasus misalnya, akhirnya saling lempar. Oh sama ibu itu aja, oh enggak sama saya aja. Pokoknya ketika terjadi kasus, akhirnya saling lempar atau orang tua juga nggak tahu harus melapor kemana. Kemudian memperkuat sistem perlindungan diri yang berkelanjutan, dan terakhir adalah meningkatkan keterlibatan keluarga dan komunitas. Seperti apa bentuk modelnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, kita coba bedah berdasarkan teori Bronfenbrenner. Maka dengan inputnya guru SLB, orang tua siswa tunarungu, JBI ataupun komunitas tuli ataupun alumni, polisi dan puskesmas itu mitra-mitra potensial. Inti dari model ini sendiri adalah bagian dari aktivitas, yakni harus ada workshop bersama, duduk bersama. Duduk bersama itu menghasilkan 2 sektor. Pertama, edukasi siswa tunarungu yang langsung ke siswanya. Yang kedua adalah penguatan ekosistem. Disinilah pembentukan lingkungannya. Jadi lingkungannya kita bikin untuk mendukung juga. Jangan hanya edukasi aja. Edukasi ke edukasi gitu kan, tapi lingkungannya tidak mendukung. Maka dengan 2 sektor itu hasil dari model ini diharapkan bisa berlaku dan meningkatkan pemahaman mereka, mendukung perlindungan diri terhadap kekerasan seksual. Boleh lanjut. Dan ini prinsip-prinsipnya aja yang harus ada di dalam model. Lanjut ya. Bagaimana melaksanakannya? Nah, model yang tadi bagaimana melaksanakannya tergambar di sintaksnya ini, yakni sekolah, orang tua, komunitas, dan mitra itu harus ada. Di sana saya tulis mitra karena kemungkinan ada di daerah yang tidak ada dinas bagian PPPA-nya ya Pak. Hasil wawancara saya kemarin mengatakan bahwa hanya ada di Polresta bagian PPPA. Kalau di kabupaten itu ada? Setiap yang adanya di kabupaten, di kecamatan tidak ada. Siap. Jadi apakah harus? Ya, kalau nggak ada ya nggak harus dipaksa gitu. Yang penting ada mitra, ranahnya yang harus sama, ranah hukumnya. Jadi bisa menjelaskan. Karena kalau guru diminta menjelaskan itu, udah hidup nanti bentar lagi mati lagi gitu kan. Jadi ada mitra potensial, yakni kepolisian atau puskesmas, ataupun mungkin ada lembaga lain yang bisa mendukung itu. Kemudian yang harus ada adalah komunitas tulinya. Masya Allah, ada 3 nih. Wah, ini banyak nih. Coba. Mau sampai berapa ini Bu? Megang mic Jadi ada 4 unsur yang harus ada. Tapi yang mitra dan ke mitra itu bebas sih sebenarnya Bapak Ibu. Ini anjuran ke Bapak Ibu kepala sekolah. Andai kata misalnya di daerahnya tidak ada Polresta, ya silahkan mungkin berkolaborasi dengan pihak hukum yang lain yang ada. Atau mungkin sudah punya kerjasama dengan pihak hukum yang lain, ya silahkan. Artinya mendukung sekolah untuk menyampaikan dalam dari ranah hukumnya. Kemudian yang harus ada itu sebenarnya adalah komunitas tuli atau alumni saya bilang, karena begitu juga tidak semua tempat ada komunitas. Komunitas tuli belum ada di Inhu, belum ada ya Bu Ella. Yang ada baru di mana? Pekanbaru, Kampar, Pelalawan sudah ada. Jadi tidak semua daerah juga. Jadi bisa juga kita memanfaatkan alumni-alumni yang dekat dengan pihak sekolah untuk
membantu kita mendalamkan tadi, mengulang tadi, melakukan repetisi materi yang diajarkan. Lalu seperti yang tadi dikatakan bahwa ada dua aspek, edukasi siswa tunarungu dan juga penguatan ekosistem. Inilah inti dari model Deep Helix dan sintaksnya. Jabarannya bagaimana dilaksanakan ada di tabel selanjutnya. Nah, pertama seperti yang disebut tadi, kegiatan intinya adalah workshop. Workshop ini, di dalam workshop itu sendiri nanti setiap mitra menyampaikan dari sudut pandang pemahaman mitra tersebut. Jadi kepolisian bisa menyampaikan dari segi hukumnya. Puskesmas ataupun bidang kesehatan lainnya bisa menyampaikan dari segi kesehatannya. Kemudian dampak atau karakteristik tunarungunya sendiri bisa disampaikan oleh guru. Kemudian juga dinamika keluarga, masalah di keluarga. Jadi begitu juga dengan komunitas tuli, dikasihkan kesempatan dulu sekitar 15 menit atau 10 menit untuk memaparkan tadi, memaparkan sudut pandang mereka. Semua ini sebenarnya konsep dari pembelajaran orang dewasa, andragogi. Jadi saat mereka berkumpul, kita nggak bisa langsung memaksa materi. Kalau kita orang dewasa pasti menyampaikan apa sih yang Anda pahami dulu. Kita menggali dulu apa yang sama-sama kita pahami. Setelah sama-sama tahu, oh ternyata versinya ada ini dan itu, barulah dibentuk suatu program-program. Dua program utama tadi adalah program tentang program edukasi dan juga program penguatan ekosistem. Di program ekosistem saya memaksakan harus ada SOP alur pelaporan. Jadi ekosistem lingkungan yang ada di sekitar tunarungu seperti orang tua, keluarga, guru, sekolah, selain diberikan penguatan, harus ada alur pelaporan yang jelas. Jadi ini salah satu yang mesti ada kalau di Deep Helix ini. Jadi dari tiga yang ini, program edukasi, penguatan ekosistem berupa alur pelaporan dan program edukasi mitra, mungkin bisa lompat satu lagi. Nah, penguatan ekosistem lintas sektor atau mitra tadi, itu bisa berisi pelatihan-pelatihan. Jadi kan selama ini keluhannya banyak orang tua yang minta, Pak, kami nggak dapat parenting. Pak, kami nggak dapat apa. Begitu di cross check ke sekolah, wah nggak bisa juga Bu, gitu kan. Programnya belum bisa berjalan. Kalau kayak gini, dengan model ini bisa dilakukan saat berembuk tadi, menyusun jadwalnya. Kapan akan dilaksanakan, siapa yang akan mengisinya, siapa yang hadir di acara itu, konteksnya apa, apakah berupa parenting atau berupa pelatihan bahasa Bisindo ataupun pelatihan-pelatihan lain, tapi itu semua disusun dalam workshop awal. Jadi saat memang inti dari Deep Helix itu adalah workshop awalnya tadi. Disitulah kita menyusun semuanya. Di situ menyusun proses pembelajaran, siapa yang mengajar, siapa yang diajar, tentunya siswa tunarungu ya. Bagaimana proses pembelajarannya, kapan jadwalnya, karena ternyata di kurikulum pembelajaran kekerasan seksual ataupun PKRS lah, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, itu tidak include di dalam kurikulum. Dia ada di luar, di program khusus. Jadi artinya tidak bisa mengganggu jam kurikuler. Dia bisa diadakan di program-program tertentu. Maka dengan duduk bersama tadi bisa dijadwalkan. Dari pihak sekolah bisa mengatur jadwalnya. Terkait kapan edukasi terhadap siswanya bisa dilakukan. Terkait kapan seminar-seminar mini ini akan dilakukan, penguatan ekosistem ini dilakukan, itu bisa berembuk juga. Bisa di sekolah atau mungkin di dinas di kepolisian, pingin belajar CB gitu kan. Silakan gitu kan. Diatur di dalam satu rancangan waktu yang sama. Jadi pelaksanaannya setelah itu. Mungkin balik ke awal dulu terkait pembelajaran. Nah, kapan sih pengulangan repetisi tadi dimasukkan? Repetisi tadi dimasukkan adalah di satu slide sesudahnya. Nah, di ranah edukasi siswa. Saat merancang pembelajaran untuk siswa, ada satu hal yang ditemukan selain masalah
siswa tunarungu itu lebih mendengar kata kawannya, yakni siswa remaja pada umumnya itu akan lebih melihat sosok siapa yang mengajar. Jadi ada baiknya saat pemaparan materi ataupun ranah edukasi yang direncanakan, pihak-pihak terkait, mitra-mitra terkait yang potensial ini juga ikut mengajarkannya, jadi hadir di sekolah. Dan saya rasa itu juga sesuai, saya temukan juga itu sesuai dengan program-program dari kepolisian maupun puskesmas, ada datang ke sekolah untuk memberikan penyuluhan ataupun pembelajaran. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Saat mereka hadir, itu akan lebih mengena istilahnya, lagi terpatri pada anak. Oh, ini udah bukan guru yang nyampaikan, tokoh yang lain ini yang nyampaikan. Jadi materi itu akan lebih tersimpan dari mereka. Namun tetap harus ada pengulangan, repetisi. Jadi saat hadir pertama itu semuanya hadir. Yang kedua yang mengajar adalah guru dan komunitas tuli ataupun alumni tadi. Mereka lagi mengulang materi yang sama, tapi dengan pendekatan yang lebih berbeda. Jadi 3 hal itulah yang perlu ada. 3 hal ya. Yang kedua adalah pelaporan. Pelaporan ini boleh bentuknya pamflet ataupun poster, tapi tetap harus disosialisasikan di sekolah. Bisa nanti dibentuk timnya. Saran saya sih memanfaatkan tim yang sudah ada seperti Satgas Penanganan Kekerasan yang udah ada di sekolah. Itu bisa berkolaborasi membuat. Kalau alur pelaporan sebenarnya saya lihat kemarin di kepolisian sudah ada, Pak ya. Di kepolisian alur-alur bagaimana bentuk pelaporan dan sintaks pelaporannya itu sudah ada. Tapi jadi tinggal dibikin agak ramah tulinya aja. Ramah dengan tunarungunya aja. Mungkin lebih perbanyak gambarnya atau animasinya lebih bagus, lebih jelas begitu kan. Tidak terlalu menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Jadi 3 itulah yang penting yang harus ada di hasil dari Deep Helix ini sendiri. Bagaimana melaksanakannya kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir adalah harapan. Oke. Terus saja nggak apa-apa. Baik, harapannya itu dengan komitmen lintas sektor yang berkelanjutan ini, model Deep Helix ini dapat menjadi landasan praktik yang realistis yang mungkin dilaksanakan, kemudian juga inklusif dan adaptif untuk mencegah kekerasan seksual, serta memastikan setiap siswa tunarungu memperoleh haknya atas rasa aman. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief untuk pemaparannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah simak bersama-sama. Ini waktunya kita untuk berdiskusi, menanggapi terkait apa yang tadi sudah Pak Arief sampaikan. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Yusneli, ini jauh-jauh dari Bangkinang. Ibu beserta rombongan, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Mas Teni juga terima kasih Ibu sudah hadir beserta gurunya ya. Ada mama-mamanya juga ada di sini ya, orang tua. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyimak Bapak Ibu model Deep Helix yang dipaparkan oleh Pak Arief. Nah, mungkin saya lempar dulu pertanyaannya Pak Arief ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama simak. Menurut Bapak Ibu, mungkin saya ke kepala sekolah deh, ke Pak Arief, Pak Haris nih, Bapak Ketua MKKS. Gimana Pak? Boleh mikrofon ya. Gimana Pak menurut Bapak, apakah struktur atau alur yang Pak Arief sampaikan terkait model ini mudah dipahami atau seperti apa Pak? Silakan. Untuk kita sebagai peserta ini tentu sangat mudah dipahami alurnya dan sudah tersusun rapi. Ya. Namun kalau ini disampaikan ke anak tunarungu mungkin agak-agak kurang memahami. Tapi ini kan tujuan untuk kita bersama di sini. Ya. Itu sudah bagus. Ya. Artinya skema yang ada yang sudah Pak Alurnya Arief, ada iya, tersusun. itu karena nanti pada akhirnya di sekolah itu nanti kan ada tim ya, mungkin nanti kepala sekolah menunjuk beberapa orang guru atau berkolaborasi dengan orang tua tentunya untuk pelaksanaan ini. Jadi kalau menurut Pak Haris model ini mudah untuk dipahami ya. Mungkin kalau
dari segi relevansi, Ibu Yusneli mohon izin, kira-kira model ini relevan nggak Bu untuk kita terapkan di sekolah kita nanti Bu? Saya rasa ini model Dephelik ini memiliki relevansi yang sangat bagus, Baik, terutama bagi anak tunarungu begitu kan, ya. karena selama ini kan terjadi kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan diri, terutama bagi anak tunarungu. Ya, Ya, jadi saya rasa ini sangat bagus sekali gitu. sangat bagus dan relevan untuk kita terapkan. Relevan sekali. Iya. Terutama Baik. untuk anak tunarungu, karena selama ini kan sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, itu kita berkesulitan gitu menyampaikan ini, biasanya kan apalagi ini kekerasan seksual gitu kan, berarti ini tabu gitu kan. Ya. Jadi guru menyampaikan itu ke anak-anak merasa berat gitu. Jadi memang kita butuh kolaborasi ya Bu ya. Sangat kolaborasi. Itu memang selama ini kita nih hanya menerima. Ya. Selama ini kan dari puskesmas datang ke sekolah gitu. Ya. Ada juga yang dari PPA juga ada gitu kan. Ya. Jadi memang alangkah bagusnya kalau ini kita buat program di sekolah gitu, seperti yang disampaikan Pak Arif tadi gitu. Betul. Jadi ya terima kasih mungkin hanya itu. Mungkin Pak Arif ada mau ditambahkan? Sepertinya kayak mau ngomong Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di satu sisi saya senang kalau memang bisa dipraktekkan, tapi ada kesiapan nggak untuk mempraktekkannya nanti? Nah. Kemudian kalau namanya diskusi sih sebenarnya kan agak kurang seru ya kalau semuanya setuju-setuju aja gitu. Kira-kira pinginnya ada gambaran nih kalau dilaksanakan di mana sih kendalanya gitu kan. Nah, Jadi bisa kita bahas sama-sama begitu. mungkin kayaknya saya udah lihat di sini ada Ibu Tini nih. Bu Tini, tadi sudah menyimak ya dari awal Ibu Tini nih hadir di sini menyimak apa yang tadi Pak Arif paparkan. Gimana Bu? Menurut Ibu, kira-kira seperti apa ini? Kalau seandainya ini nanti kita jalankan di sekolah, apa sih hambatan dan tantangan? Pasti ini tantangannya nggak gampang ini ya. Nah, gimana Bu Tini? Boleh Bu Tini kasih masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari perwakilan dari guru ya di sini. Karena kebetulan setiap hari kita sudah berhadapan dan menghadapi anak-anak tunarungu. Ya. Nah, sebelumnya kalau untuk materi terkait kekerasan seksual itu sangat penting. Betul. Karena selain dia dalam pembelajaran intrakurikulernya itu kan sudah masuk ke dalam mata pelajaran khusus anak-anak yang SMP usia remaja, itu sangat menyentuh mereka. Nah, kita di guru ini kita sudah mengajarkan tapi sebatas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian cara kita memberikan pengajaran itu memang yang sifatnya adaptif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Betul. Tetapi kan kita memberikan itu hanya kalau kita mengikuti materi yang ada itu pada jenjang SMP. Sementara usia mereka, mental mereka secara pubertas katakan, kadang kan mereka sedikit kayak kalau tunarungu normal, cuma kadang dengan keterbatasan itu ada yang sesuatu yang kayak continue yang harus kita lakukan. Nah, saya rasa kalau seharusnya ini lebih mendalam. Jadi peran sekolah itu, peran guru khususnya itu hanya beberapa persen. Nah, saya tertarik dengan model Deep Helix ini kenapa? Karena kan nanti dia melibatkan beberapa sektor, beberapa pihak yang terkait, yang potensial itu tadi. Nah, ini mungkin nanti bisa dilaksanakan, tetapi memang ada kendala. Kendalanya sendiri Pak Arif mungkin dari guru, kita hanya mengajarkan materi yang sesuai yang memang harus dicapai oleh peserta didik. Tetapi untuk yang sifatnya yang seksual ya ini, itu kan lebar. Dan ketika di lapangan itu yang terjadi kita sesuaikan dengan kasus itu kan untuk menyentuh itu sedikit tabu. Tetapi dengan kita sendiri sebagai guru itu juga kayak pengetahuan kita terbatas. Nah, ketika kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak seperti puskesmas, itu nanti mungkin lebih untuk menguatkan. Kemudian untuk yang hukumnya ini nanti dari pihak kepolisian. Karena kan ketika ada sanksi, pelanggaran itu kan membuat orang takut.
Nah, ketika nanti kita bisa bekerja sama dengan kepolisian ataupun dengan pihak Puskesmas itu, saya rasa lebih menguatkan. Tetapi akan implementasinya itu nanti terkait waktu guru itu sendiri. Jadi nanti ada pihak, apakah nanti dari kita guru dari sekolah ini sebelum menyampaikan ke siswa, kan itu kontinu itu. Nah, kita nanti ada pembekalan, pertemuan dulu untuk membekali guru, perpanjangan dari kegiatan itu. Cuma sebelumnya mungkin dari pihak yang terkait ini dengan Gerkatin ya. Teman-teman Itu bisa Gerkatin. kita satu pertemuan dulu. Jadi untuk satu konsep, jadi dari anak-anak tahu oh ini ya ceritanya. Jadi nah, pendalamannya nanti kembali ke guru kelas. Tetapi itu kontinu, tidak bisa satu pertemuan, berapa kali pertemuan. Nah, ini saya sangat mendukung sih sebenarnya, karena memang ini nanti pembelajaran di sekolah pun dikembangkan. Apakah nanti bisa intra dan co-kurikuler yang ada di sekolah. Itu Baik. diselesaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tini atas saran dan masukannya. Nah, ini Pak Arief, harus ada pembekalan terlebih dahulu. Berarti kalau pembekalan kita butuh orang yang expert di bidang kesehatan, reproduksi dan seksual. Di sini sudah hadir ibu-ibu dari Puskesmas Rejosari. Ibu, gimana Bu? Apakah memang dari Puskesmas sudah ada program khusus yang akan hadir ke sekolah-sekolah? Karena komitmen Puskesmas sekarang sudah menciptakan lingkungan yang inklusif ya. Tentunya tanpa terkecuali anak-anak kami yang disabilitas harus sudah mendapatkan materi yang terkait pembelajaran reproduksi seksual. Seperti apa Ibu komitmen Puskesmas ini, boleh? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami dari Puskesmas Rejosari, saya Dr. Lisa. Jadi di Puskesmas sendiri memang ada programnya ya untuk kesehatan reproduksi, dan kita sudah melaksanakan ke sekolah-sekolah. Yang banyak tuh ke SMP memang, ke SMP untuk penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Nah terkait ini yang khusus ya ke SLB. Kami datang ke sekolah memang ke SLB, tapi untuk penyuluhan khusus seperti itu memang belum ada selama ini. Ya belum ada. Hanya imunisasi, pemeriksaan kesehatan, pemberian pendapat cacing. Tapi untuk penyuluhan tersendiri belum ada ya secara khusus, apalagi untuk tunarungu. Tadi kami sudah berpikir juga, kalau kami berikan penyuluhan kepada siswa tunarungu, tidak, kapasitas kami terbatas pasti ya untuk bisa mengajarkan kepada mereka dengan bahasa isyarat. Pasti mereka akan lebih paham gitu ya komunikasinya ya. Kan? Tadi kita bicara nih berdua nih, kayaknya perlu juga kita kursus kali ya, di mana bisa kursus. Mungkin bagus juga ya, sangat membantu gitu ya kan. Iya Pak ya, iya. Nah, mungkin akan sedikit membantu, dan yang kita pikirkan memang ketika kita memberikan penyuluhan seperti itu tidak sampai di kami saja, karena tidak akan sampai dengan baik gitu ya kan. Jadi harus ada pengulangan-pengulangan dari gurunya, itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Nah, ini Pak Arief. Jadi memang sinergi kita butuhkan di dalam model ini. Seperti memang Pak Arief sudah meramu model di Helix ini adanya multidisiplin di dalamnya untuk kita saling bersinergi. Nah, di sini ada teman-teman, ada Bu Ella ya. Bu Ella ini dari Gerkatin. Bu Ella gimana Bu Ella? Tadi sudah, Bu Ella siap membantu nanti ketika ada para expert mau memberikan materi terkait kesehatan reproduksi atau tentang apapun itu, siap membantu kita. Silakan Bu Ella. Ya. Gimana Bu Ella dari Gerkatin? Ini Bu Ella dari Ketua Gerkatin. Ini organisasi khusus untuk teman-teman yang teman-teman tuli. Ya. Boleh Bu Ella? Boleh, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Ella. Saya dari Ketua Gerkatin Provinsi Riau. Saya pernah banyak teman-teman komunitas tuli bahwa ini masalah kendalaan, terus orang tuanya apa tuh tidak paham, tidak ada jarak, mana cara berkomunikasi itu hambatan. Tulinya sulit, ngembrata itu keketan, ketemu sama saya. Masalahnya banyak hambatan, bapak orang tua bahasa jarak di mana gitu. Iya, berarti memang masalahnya di komunikasi ya, hambatan. Iya, bahkan orang tua pun tidak bisa paham. Ya, seperti itu. Nah, Bapak peneliti, kita kembalikan dulu nih, Pak. Silakan Pak. Gimana nih Pak? Bu Teni katanya mau ada sedikit masukan. Oh ya, Ibu Teni, mangga. Oke, terima kasih.
Baiklah, di sini untuk judulnya udah bagus ya. Ini untuk kedepannya untuk penelitian Pak Arif ya. Kebetulan kami sudah menangani untuk anak pemerkosaan, anak disabilitas ya. Ada tunagrahita, ada tunarungu, bermacam-macam. Kami ikut di Polresta Kota Pekanbaru. Jadi untuk penanganan kasus ini, Bapak dan Ibu, memang kita dari pihak sekolah itu kadangkala kami menangani itu tidak hanya dari sekolah. Yang terjadi itu Pak Arif, anak yang tunarungu yang tidak pernah sekolah. Terkendalanya itu ya komunikasi tadi. Bahkan pelakunya itu orang normal, ya. Itu pengalaman saya untuk menyelesaikan kekerasan seksual di lapangan. Jadi sampai di tes psikolog ke UIR kita kerjasama. Kami waktu itu menyelesaikan dari Perawang, ya, tentang kekerasan seksual untuk anak tunarungu. Jadi dari pihak polisi dan lain-lain kolaborasi semuanya itu memang dari segi komunikasi keterbatasannya. Yang kedua mengenai keterbukaan orang tua, ya, menjadi malu bahwa anaknya yang sudah diperlakukan seksual bagi orang umum itu malu mengakuinya. Sebenarnya kalau saya pendampingannya tidak perlu untuk malu, karena ini efeknya kalau bapak ibu tidak jujur, ini anak akan menjadi hamil di luar nikah. Jadi bekerja sama dengan waktu itu saya dengan PPA di Polresta Kota Pekanbaru itu kita selesaikan sampai tuntas. Alhamdulillah pelaku dihukum, ada yang 15 tahun penjara, ada 20 tahun penjara. Yang anak yang membuat perlakuan kepada anak ABK itu sendiri. Waktu itu alhamdulillah waktu itu ada hikmahnya Covid Pak, karena waktu itu kita jantungan juga menyelesaikan di pengadilan sampai saya dipelotot oleh pihak pelaku. Waktu itu saya tidak mengaku menjadi guru SLB ya. Saat itu saya beralibi sebagai pengacara. Jadi saya takut juga dicegat di jalan ya, karena sampai di situ karena saya disumpah untuk sebagai saksi ya, untuk keamanan diri saya. Bahkan saya minta kepada pengacara ya, alhamdulillah di sekolah kita ada orang tua, 2 orang tua pengacara. Di situ kami minta pendampingan, andai kata saya nanti tidak aman jiwa saya untuk menolong orang lain, anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah sekolah, kasus kekerasan ini tentu kita minta perlindungan. Alhamdulillah saya pakai cadar Bu Dewi, cadar untuk menjaga keamanan saya. Karena saya juga pulang jam 11 malam, kadang jam kegiatan ya Pak Eko ya. Jadi untuk menjaga keamanan saya, ya itulah minta perlindungan dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Dari pengadilan, itu cerita saya menyelesaikan kekerasan seksual di anak kita di umum yang tidak pernah sekolah. Kalau sekolah kita senang menyelesaikannya karena komunikasinya nyambung. Ya kalau yang tidak sekolah ini pihak polisi susah, bingung, kemudian dari puskesmas juga bingung dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak tunarungu juga ada, anak tunagrahita juga ada, bahkan anak tunadaksa juga ada. Itu pengalaman saya. Yang kedua, itu pengalaman ya Pak Aris ya. Segi komunikasi perlu ditekankan. Lanjut, kemudian mengenai kolaborasi ini dilibatkan semuanya Pak Arif. Di situ kan terbatas tuh, ada hanya beberapa saja. Seharusnya di dalam ini nanti itu ditambah apa saja dinas sosial terlibatnya dari segi apa, itu kan. Kemudian dari kepolisian diuraikan juga. Jadi biar menambah referensi untuk
penelitian Bapak itu. Kemudian mengenai pola atau tahapan itu juga nanti kami tulis saja apa yang perlu ditambah. Ini kami tulis secara tertulis biar Pak Arif bisa menambahkan di penelitian disertasinya, ya. Ini penelitian disertasi ini sebenarnya, ya Bu Dewi. Betul sekali. Saya cuman bisa membantu dan teman-teman semuanya memberi masukan secara tertulis. Kalau langsung seperti ini ada yang lupa nanti, ya kan Pak Arif ya. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan kasus kekerasan seksual pada anak ABK baru minggu kemarin kami tentang kekerasan seksual juga tentang reproduksi, ya, bekerja sama dengan PKBI Provinsi Riau tentang kekerasan anak ini. Kami akan membuat buku, Pak, tentang bagaimana cara mengatasi kekerasan seksual pada anak tunarungu dan tunagrahita, baru 2. Pak Arif, mungkin kita bisa kerjasama dengan PKBI ya. Kita tim untuk penyusun kekerasan seksual bagi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mas Teni. Masya Allah ya, ibu ini sudah langsung terjun. Ya, gimana Pak Arif? Silakan Pak Arif. Saya boleh menambahkan? Oh iya, silakan Ibu. Sampaikan Ibu Teni tadi. Mari. Terima kasih ya. Luar biasa Bu Teni, kita tepuk tangan dulu. Masya Allah, boleh tepuk tangan Ibu buat Bu Teni. Jadi tadi Bu Teni merasa tidak aman ya tadi ya. Jadi perlu pengamanan gitu. Betul. Ya. Jadi saya rasa kita tuh memang itulah perlunya kerjasama kita tadi antara kita apakah dengan pengadilan, dengan kepolisian, dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan. Jadi kapanpun itu diperlukan kayak pengadilan memerlukan kami gitu, kami siap karena kita sudah kerjasama. Dan juga dengan kepolisian tentu kita karena mereka sudah kita kerjasama dan mereka minta tolong ke kita, otomatis kita ya sudah di dalam penjagaan mereka gitu. Betul. Jadi kita meyakini bahwasanya kita berbuat ini nggak konyol ya Bu ya. Kita juga insya Allah ada step-step yang memang akan mengcover, melindungi kita. Jadi ada memang anak kita yang berkasus seperti itu dan mereka minta tolong ke kita juga gitu kan. Dan juga ada anak yang tidak bersekolah, tetapi dia anak tunarungu. Mereka juga karena kita sudah ada kerjasama, mereka minta tolong ke kita untuk bahasa penterjemah dan ya kita harus bisa membantu gitu karena sudah kerjasama tadi. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah itu tadi masukan-masukannya Pak Arif. Jadi memang ya Pak. Boleh Pak. Ini silakan, ini Bapak dari Polresta Kota ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Kami dari unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru. Jadi terkait yang disampaikan Ibu tadi, ya benar kami ada beberapa kali menangani baik dia yang paling banyak itu korban dugaan kekerasan seksual. Ya. Cuman kendalanya pas ketika anak itu bersekolah, kita gampang kita berkoordinasi dengan pihak SLB untuk penerjemah. Nah, kalau ini sebagai tambahan aja Pak Arif. Jadi kalau dalam penanganan kekerasan terhadap anak, baik itu seksual maupun fisik, itu kita ada melibatkan beberapa stakeholder, ya. Salah satunya sama yang dibilang Ibu tadi, dinas sosial. Itu wajib. Dia untuk meneliti kehidupan sosial dari keluarga korban. Yang kedua, itu dari unit PPA Kota terkait nanti penanganan psikologisnya. Itu. Habis itu pihak rumah sakit atau puskesmas atau paramedis terkait apakah kekerasan itu kalau dalam hukumnya visum et repertumnya. Oke. Nah,
Kalau dasarnya tadi Pak Arief di situ menjelaskan Undang-Undang Nomor 14, sebenarnya basically-nya Undang-Undang Perlindungan Anak itu nomor 23 tahun 2002. Ya, itu basically-nya. Ada perubahan ya sampai dengan 2017. Nah, yang terbaru kalau kita berbicara anak, tentu dari janin sampai di bawah umur 12 tahun. Oke. Ya, itu anak. Itu yang itu dulu yang kategori tidak bisa dihukum. Kalau yang bisa dihukum dari 12 tahun ke atas sampai kurang dari 18. Ya, itu kurang dari 18. Kalau udah 18 dia udah bukan anak lagi, udah dewasa. Nah, ada sekarang ini undang-undang terbaru tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau yang tadi itu nomor 23 itu tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau ya untuk anak di bawah 18, kalau dia, karena tidak menutup kemungkinan, kami pernah menangani perkara anak-anak yang di SLB ini kan anak istimewa. Ya, umurnya di atas 18 ada. Ya, tapi karena keistimewaannya itu makanya dia di SLB. Nah, itu tidak berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi rujukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, itu nomor 12 tahun 2022. Nah, supaya tambahan aja Pak Arief, jadi ada dua sebenarnya untuk perlindungan perempuan ini dari tindak pidana kekerasan seksual. Iya. Nah, ketika pun nanti kendalanya itu memang yang paling utama itu orang tua. Itu yang paling sulit kita menjelaskannya. Ya, di samping mungkin ini tabu dan juga keterbatasan kemampuan berkomunikasi dengan bahasanya. Saya kira kalau yang namanya yang Bapak bilang di Pelik ini sebenarnya sangat membantu tugas kepolisian. Karena karena kadang gini, pelaporan ke polisi itu kadang udah ada stigma, kita nggak usah menapik. Ya, stigma repot. Tapi ada cara yang lebih elegan kalau melaporkan terkait gini. Karena di satu sisi kalau langsung si korban atau yang mewakilinya datang, kadang kan tidak paham terkait dengan proses hukum. Nah, kami selama ini kami selalu sarankan silakan berkoordinasi dulu dengan unit UPT Kota Pekanbaru. Karena di sana tersedia konselor hukum, pendampingan sosial, sekaligus psikolog. Jadi ada 3 di sana. Jadi bisa mereka dulu mendalami sebagai bahan masukan. Karena kalau di undang-undang manapun, baik dia di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu, ada pengecualian terhadap anak-anak, orang istimewa. Ya, anak berkebutuhan. Kalau saya bilang di kantor kami, anak istimewa. Tidak ada berkebutuhan khusus. Anak istimewa bahasa kami di sana. Dan terkait anak-anak baik yang udah dewasa ini, ada pengecualian. Di undang-undang pun ada pengecualian. Karena kalau kekerasan terhadap seksual itu adalah delik aduan absolut. Tetapi khusus untuk saudara-saudara kita yang kalau bahasa awamnya disabilitas juga, itu ada pengecualian, bisa dilaporkan oleh orang terdekat. Oh gitu ya Pak. Ya. Walaupun umurnya udah 19 tahun, karena apa? Ya karena keistimewaannya itulah dikasih dia kekhususan terkait penerapan aturan hukumnya. Ya, oke. Dan kalau ini memang bisa diterapkan, yang paling yang paling diuntungkan itu mungkin kami dari pihak kepolisian tidak akan sulit lagi untuk bekerja sama, cari penerjemah dan sebagainya. Terima kasih Pak Arief, hanya masukan aja. Terima kasih Bapak atas sumbangsih sarannya. Dan memang ini nanti kita bakal sering ketemu Pak. Karena nanti mungkin kita akan bersama-sama duduk meramu kegiatan program sesuai dari model Deep Helix yang sudah Pak Arief paparkan. Jadi mungkin kita kembali lagi ke model tadi. Kira-kira ini
relevan nggak? Tadi kita udah tanya relevan. Maksudnya gini, apakah ini sulit Bu untuk kita lakukan? Ini mungkin Ibu kepala sekolah dulu nih. Bu Teni, kira-kira nanti di sekolah Ibu ini bakal bisa Ibu lakukan atau gimana Bu? Terima kasih. Untuk model ini bisa kita terapkan karena kami sudah bekerja sama juga dengan PKBI Provinsi Riau tentang kekerasan seksual ini. Jadi untuk puskesmas juga kita sudah bekerja sama, semua instansi atau stakeholder tadi kita udah bekerja sama. Ini mempermudah kita dalam mengerjakan penanganan kasus ya Pak ya. Jadi tidak ada kesulitan bagi kita. Ini sangat bagus model DEP Helix-nya. Namun kita mencermati semua terutama tiangnya ke orang tua ya. Segala sesuatu itu bermuara ke orang tua. Kita sekolah itu harus mengajak orang tua itu terbuka tentang perkembangan anaknya dari A sampai Z ya. Karena anak itu bisa kalau dengan sekolah hanya beberapa jam. Kalau dengan orang tua kan 24 jam. Jadi dari komunikasi dan lain sebagainya kita tanya perkembangannya di rumah bagaimana. Intinya model Helix ini sangat bagus diterapkan. Dengan catatan kita harus kerjasama stakeholder. Terima kasih. Terima kasih Ibu Teni. Ya, mungkin Pak Arif ada yang mau ditanggapi dulu? Baik. Kebanyakan harapan saya sebenarnya diskusi tadi itu tersampaikan di saat aktivitas workshop. Jadi memang inti dari, sekali lagi saya ingatkan, inti dari DP Helix itu sendiri adalah workshopnya tadi. Jadi ketika orang tua ada keluh kesah terkait, oh kami bahasa isyarat susah, bagaimana? Disinilah dirancang bersama-sama meramunya. Jadi mitra-mitra tadi, termasuk juga komunitas guru, itu duduk bersama. Oh kalau gitu kita bikin pelatihan lah. Pelatihan untuk bahasa isyarat untuk orang tua. Siapa yang ngisi? Oh, tentu dari Gerkatin misalnya. Oh, siap. Kapan waktunya? Di mana dilaksanakan? Apa materinya? Apa materinya? Oke. Nah, itu bisa dibicarakan di workshop. Jadi memfasilitasi itu juga. Seperti yang Bapak dari kepolisian bilang. Ternyata mereka punya program untuk sosialisasi. Cuma kan nggak tahu nih kapan waktunya, kapan apanya. Diaturkan di sekolah, di workshop itu kita atur ke waktunya. Oh kalau gitu bisa tuh Pak di minggu kedua Januari misalnya. Kita bikin di sekolah aja Pak, kita hadirkan nanti dari komunitas hadir. Bisa Bu, konfirmasi langsung di saat itu gitu. Jadi diprogramkan di saat itu, direncanakan di saat itu, nah, pelaksanaannya nanti. Jadi ide-ide keluh kesah tadi tersampaikan saat workshop. Dicari bersama-sama solusinya. Bisa macam-macam, nggak harus yang seperti yang saya tawarkan, tapi ya boleh selagi unsur-unsur tadi bisa bekerja sama. Karena memang kendalanya kan selama ini di model Helix yang lain itu mereka memang membahas satu topik yang sama tapi bekerja di bidang masing-masing. Nah bedanya dengan di Helix ini ada unsur yang ke dalamnya. Jadi apa sih masalah di orang tua? Yuk kita bahas sama-sama di saat itu. Kita bikin programnya. Iya, selalu gini, nggak kompak deh nih, nggak kompak. Harus ibu-ibu yang megang. Iya. Kacau kita nih, aduh. Iya. Stand mic. Oke Pak Arif, lanjut. Jadi memang intinya adalah di aktivitas workshopnya, atau kalau bahasa Indonesianya bukan workshop sih. Apa kemarin? Ibu, apa Bu? Ini sesama mahasiswa. Selain workshop apa namanya Mbak? Lokakarya. Lokakarya, kalau istilah bahasa Indonesianya. Kalau workshop kan bahasa istilah asing. Kalau istilah kitanya lokakarya. Jadi berkarya di lokal. Jadi masalah nanti kami butuh kalau pendampingan, kalau memang sekolah yang belum punya MOU dengan kepolisian gitu kan, itu kan lebih enak di situ nanti. Jadi solusi dari saya sebenarnya di situ, intinya di workshop. Di workshop itu duduk bersama, menyampaikan dulu, kami punya ini Pak. Kalau kami bisa mendekat masalah pembelajaran siswanya kami bisa, tapi kami takut kata Bu
Mbak apa tadi kan? Kami takut tabunya. Ya udah, kalau gitu kita ambil ahlinya biar enak ngajarnya. Anak juga dari segi mentalitas dan psikologi anaknya dia lebih menerima kalau ahli yang mengajarkan. Oke. Begitu. Oke. Ya, berarti tadi gambarnya gitu. Step awal kita lakukan workshop atau lokakarya. Mungkin kita ke Ibu Kepala Sekolah Sri Mujina. Ibu Ana, saya todong ini. Bu Ana kira-kira siap untuk workshop? Kira-kira kapan workshop di Sri Mujina? Wah, kan gitu. Gitu ya Pak Arif ya? Ya, silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kena todong, saya nggak baca, nggak ngikutin dari awal dan saya mohon maaf. Ya. Baru bisa hadir It's karena okay. bentrok dengan ini pendampingan dari perguruan tinggi untuk revitalisasi. Masya Allah. Oke. Sepintas mendengarkan dari yang sudah disampaikan. Nah, terkait workshop juga, ini kan juga kekerasan seksual ya, terutama bagi anak tunarungu. Nah, banyak sih masukan dari teman-teman baik dari guru maupun kepala sekolah yang tentunya juga jadi masukan bagi kami. Kebetulan di tahun 2025 ini khusus untuk Sri Mujinab ditetapkan sebagai sekolah siaga kependudukan. Oke. Dan salah satu dari tantangan SSK itu adalah mengenai kesehatan reproduksi. Jadi untuk workshop sendiri itu kami pernah mengadakan workshop mengenai kesehatan reproduksi. Memang baru istilah kalau workshop sih baru satu pihak gitu ya. Istilahnya ya workshop kan tentu butuh penguatan agar anak-anak khususnya yang tunarungu ya jadi paham, karena seperti yang kita tahu kalau anak-anak butuh pengulangan. Nah kalau ini workshopnya kalau diadakan di sekolah gitu ya, iya. Di sekolah Ibu gitu Bu. Iya. Ya, dengan Dan mengundang istilah- teman-teman yang lainnya gitu. Iya, jadi kalau diadakan juga di sekolah masing-masing juga bagus. Bisa. Jadi bisa juga dari materi di co-kurikulernya bersama mitra silahkan. Nah kalau kami sendiri karena kami di SSK ya punya kewajiban untuk mengadakan workshop terkait mengenai kesehatan reproduksi. Itu PR kami. Itu saja sih. Oke. Sedikit, Mas. Berarti kalau di Sri Mujinab untuk penerapan model ini nggak ada hambatannya ya Bu ya, justru ini Iya, menjadi karena support ya untuk program lainnya ya. Betul. Jadi kalau di sebagai sekolah siaga kependudukan itu memang ada masuk di modul ajar. Oke. Jadi penilaian kemarin untuk tingkatnya jadi minimal berapa mata pelajaran yang misalnya integrasi berapa RPP yang terintegrasi dengan SSK itu ada penilaiannya. Oh, Jadi gitu. 10 mapel kami untuk supaya dapat paripurna. Jadi itu terintegrasi ke mata-mata pelajaran. Iya. Jadi akan ada di kelas itu materinya. Betul. Oke. Jadi tidak hanya di intra, juga masuk di co-kurikuler, juga masuk di ekstrakurikuler. Jadi ini sih ya kalau kami yang dihubungkan dengan sekolah siaga kependudukan ya, karena SSK itu konsepnya memang untuk fokusnya memang di untuk anak berkebutuhan khusus memang di kesehatan reproduksi, karena di kesehatan reproduksi nanti untuk menjaga juga ada di situ mengajarkan supaya anak-anak bisa menjaga diri, supaya tidak mendekati supaya bisa menghindari terhadap kekerasan seksual. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana. Satu lagi ada Bapak Kepala Sekolah di sini. Pak, seumpama model deep helix Pak Arif ini kita terapkan di sekolah kita Pak, ada kendalanya nggak Pak? Atau gimana Pak? Hambatannya apa ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kalau untuk kendalanya ketika ini sudah dijalin sama stakeholder yang lainnya itu tidak ada. Karena memang harapan kita dari pihak-pihak instansi lainnya itu yang akan nanti membantu kita di sekolah untuk menyampaikan ke anak-anak yang di awal tadi disampaikan sama Pak Arif, yang sudah kita diskusikan kemarin juga,
bahwasanya dengan dibantunya dari instansi lain atau stakeholder lain itu bisa menguatkan legalitasnya apa yang kita terapkan ke anak-anak seperti itu. Jadi memang kita di SLB udah dibentuk tim TTPPK. Ya. Ya, sama juga kita juga ada beberapa sekolah yang ada bimbingan konselingnya juga, ada BK-nya juga, terus tim psikolognya juga seperti itu. Jadi dengan adanya tim ini tadi itu bisa berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Jadi untuk model ini sangat pantas lah, layak ya Pak ya, layak untuk kita jalankan di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Cukup? Cukup. Oke. Gimana Pak Arif? Itu tadi ada sharing, ada masukan, ada pengalaman. Nah, gimana? Ya, baik. Mungkin di sini ada satu lagi, Ibu Liani. Mohon izin Ibu Liani. Ibu Liani adalah juru bahasa isyarat ya Bu ya. Kira-kira ini memungkinkan nggak untuk kita bersinergi bersama untuk melaksanakan model Deep Helix ini? Silakan Ibu. Kalau saya dilibatkan sebagai juru bahasa isyarat, semuanya mungkin aja Bu, karena tugas juru bahasa isyarat hanya menyampaikan komunikasi yang terjadi. Menjembatani ya. Cuman kalau saya ditanya dari FKKDK banyak Bu yang saya mau nyampaikan. Iya, karena, boleh. Forum saya ini kan forum untuk orang tua yang punya anak disabilitas, tapi saya dikhususkan untuk yang nggak mampu. Oke. Nah mungkin dari dulu saya udah sering kerja sama Bu Teni, sama Bu Jum, orang tuanya Bu Ana waktu dia masih kepala sekolah, karena dulu anak saya sekolah di situ. Dan saya juga sama mungkin dengan Bu Teni, saya pendamping untuk kasus-kasus disabilitas, tapi saya lebih banyak bekerja sama dengan UPT, PPA, baik di provinsi atau yang paling sering sih di kota, karena laporan itu paling banyak di kota. Nah kejadian yang sering ya seperti yang Bu Teni bilang itu. Maksudnya kalau penyandang disabilitas rungu bermasalah, mereka itu kadang kita agak susah menggalinya, apalagi yang tidak sekolah. Cuman sayangnya program ini khusus di SLB ya, tapi kita mungkin kalau kita punya kenalan orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, boleh kita setelah itu kita kunjungi rumahnya untuk memberi edukasi sedikit. Karena seperti yang dikatakan Ella dan tadi Ibu Teni katakan, itu dari 100 orang tua yang punya anak tuli, mungkin hanya 2 yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa isyarat dengan anaknya. Nah saya juga selaku orang tua, saya sering tuh ketemu teman-teman yang punya orang tua anak tuli. Saya bilang, kenapa kamu nggak belajar bahasa isyarat? Masa, jadi gini istilah, bukan saya, masa kalah sama saya nggak punya anak disabilitas tuli loh, saya bilang. Anak saya CP. Iya nanti ketemu lagi masih gitu juga gitu. Jadi usahanya nggak ada, mungkin karena mereka terbiasa memakai isyarat rumah. Sedangkan isyarat rumah itu, apalagi saya hanya JBI, saya nggak ngerti. Yang ngerti ini teman tuli, sesama teman tuli melalui gestur dan lain-lain gitu. Nah untuk masalah kekerasan seksual ini, kami sudah beberapa kali, ada yang kelas 6 SD, ada yang tidak sekolah, ada yang untuk khusus yang kasus tulinya ya. Ada yang dia sekolah diganggu sama bapak-bapak hamil, terus dia bisa punya anak satu lagi dengan orang yang sama gitu. Nah sebenarnya sedih ya kalau kita lihat ini. Jadi buat saya Deep Helix ini bagus, cuman memang kita harus menyesuaikan waktu, karena nanti orang tuanya bisa, gurunya nggak bisa. Nah itu dia. Nanti orang tua dan gurunya bisa, psikolognya nggak bisa, atau orang-orang yang terlibat di situ untuk menentukan waktu yang tepatnya kapan. Ya, ini tantangannya nih Pak. Dan saya punya masukan sedikit aja ya. Dari pengalaman saya mendampingi melalui UPT ini dari tahun 2015 gitu. Kalau untuk psikolog gitu ya, sebaiknya yang sudah menikah dan punya anak. Karena masukan dari orang yang
belum punya anak atau belum menikah itu sama sekali nggak akan relate dengan apa yang dialami oleh misalnya orang tua dari yang disabilitas yang sedang tertimpa musibah ini gitu. Bagaimana kita mau mentransfer energi sebagai orang tua kepada orang tua yang tidak akan masuk, Pak. Dan itu sudah beberapa kali saya temui dan akhirnya ya ngobrol ke kita juga gitu. Ngobrol ke kita juga. Orang yang menikah nggak apa-apa, tapi kalau belum punya anak dia tidak punya bagaimana rasanya sense of belonging punya anak gitu. Bukan mengecilkan, Pak. Cuman pada akhirnya dia cerita juga. Saya nggak pernah bilang bahwa jangan pergi, tidak. Cuman saya kasih masukan begitu karena yang paling tahu adalah yang sudah pernah mengalami gitu. Nah, parenting juga penting karena kadang masukan itu dapat di parenting. Kalau di kami di FKK-ADK itu lebih menganut self help group. Jadi self help healing. Jadi kita ngumpul orang tua orang cerita aja apa. Anaknya boleh disabilitasnya beda-beda, tapi nanti mungkin cerita dia itu bisa dipakai untuk kita berbagi sama yang punya anak sama. Misalnya yang punya anak gerahita, kita udah pernah dengar ceritanya, dia kita bisa bagikan. Atau di dalam pertemuan itu ada masukan yang bisa mungkin orangnya diam aja, tapi oh iyalah bisa saya terapkan di anak saya. Jadi kita cerita, akhirnya kita punya kekuatan untuk bagaimana sebanyak sih orang tua yang anaknya udah 10 tahun mungkin yang guru-guru tahu, tapi dia masih belum menerima keberadaan anaknya, kan bapak guru juga kan. Di sini banyak hampir semua guru udah 10 tahun masih pas ketemu saya nangis-nangis gitu. Tapi setelah itu ya karena yang memberi penguatan orang tua ya sesama orang tua yang terbaik gitu. Ada yang dari kecil dia nggak terima, umur 2 tahun saya datang sama teman-teman, saya nggak pernah datang sendiri, selalu berdua, bertiga atau lebih gitu. Terus ke yang berkasus juga kita nggak pernah datang sendiri. Kalau dia tuli ya bawa Ella, bawa ada Ibu Eli mungkin yang dari pembina itu kan dia anaknya 3 tuli. Itu juga dari sama kami di FKK-ADK udah lama gitu. Jadi kalau anaknya tuli kita bawa orang tua tuli dan teman tuli, bagaimana sih memberi masukan kepada orang tuanya, karena dia juga merasa bahwa orang tuanya nggak bisa bahasa isyarat, sering salah paham, itu yang dialami. Itu lebih ke seperti itu. Saya rasa dari saya cukup. Oke, terima kasih Ibu Liani. Nah, itu tadi dari Ibu Liani yang mewakili FKK. FKK-ADK ya. Nah, di sini saya lihat ada Ibu Yeni ya. Ibu Yeni ini sehari-hari dia bersama anak-anak tunarungunya yang sudah remaja ya kan Bu Yeni ya. Nah, Bu Yeni, model Deep Helix ini Bu Yeni, apakah ini sudah cukup inklusif terhadap budaya anak kita yang tunarungu? Gimana menurut Ibu Yeni? Apakah ini sudah inklusif? Model yang sudah Pak Arief paparkan tadi. Silakan. Oke, izin. Kalau model ini sudah cukup bagus, tapi untuk perealisasinya tentu tidaklah mudah ya gitu kan. Apalagi untuk mau ke benar, kita pondasi pertama itu sebenarnya memang ke orang tua. Untuk benar kata Ibu tadi, untuk penerimaan diri tentang anak itu keterbukaan orang tua itu juga sangat dibutuhkan. Jadi dibutuhkan komunikasi, jangan bahasa ibu terus yang dipakai kayak gitu. Jadi kalau seandainya anak itu yang sekolah, dia tertimpa masalah, kita mudah melakukan komunikasinya. Nah, tapi sayangnya kebanyakan orang tua ini tidak mau belajar kayak gitu kan. Sama-sama belajar tentang komunikasi anak. Nah, peran saya guru dan sekaligus guru bimbingan konseling di sekolah itu, ketika anak sudah tamat, saya akan menjadi teman. Ketika dia butuh saya sebagai ilmu, saya akan jadi gurunya. Ketika dia butuh teman, saya akan menjadi temannya. Di situ posisi sebagai guru. Nah, Pak, untuk ke sekolah ini ada baiknya kita memang untuk komunikasi dengan orang tua dulu, Pak. Kayak ada siklus-siklusnya. Kayak kemarin yang kami dapat itu ada beberapa siklus. Yang kami pertama perkenalan tentang alat reproduksi, terus batasan mana yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh. Nah, memang itu dengan media visual, dan kita juga butuh JBI untuk menyampaikan. Jujur kami guru pun kadang komunikasi kami dengan anak
teman tunarungu ini kurang terbatas, makanya harus melibatkan JBI sebagai untuk jalur komunikasinya kayak gitu. Jadi memang kita harus dirembuk dulu Pak, nanti sebelum kita terjun ke sekolah kita buat dulu program apa yang cocok dan dari segi visual sampai penyampaian yang mudah dipahami untuk anak-anak ini kayak gitu. Setelah kita mendapatkan ini nanti udah mendapatkan medianya, apa materinya. Nah, kita minta bantuan sama Kak Ella. Nah, karena teman tuli ini dia lebih cepat paham yang diajarkan Kak Ella daripada kami gurunya. Mungkin dia merasa Kak Ella lebih mengerti kayak gitu kan daripada kami. Nah, bagusnya memang pendampingannya memang kita harus melibatkan Kak Ella untuk program berikutnya. Oke, di sini juga ada Ibu Ririn nih. Ibu Ririn ngajar siswa tunarungu ya? Udah yang remaja ya Bu ya? Nah, gimana Bu? Mungkin boleh cerita sedikit dari yang sudah Ibu lihat model yang Pak Arif paparkan. Apakah ini sudah cukup inklusi untuk budaya anak-anak kita ini Bu yang tunarungu? Terima kasih Teteh. Ya, silakan. Sejauh yang saya dapatkan tadi ya dari, ya memang agak telat saya masuk tadi ya. Cuman model Deep Helix ini, kalau kami yang di SLB Negeri Bangkinang Kota, kebetulan saya juga ngajar di kelas 10 dan kelas 12 ya. Memang yang dibilang sama Bu Yeni tadi, kita sebagai guru tunarungu kadang-kadang yang mengajarkan anak tunarungu kadang-kadang agak susah juga mengerti apa yang mereka sampaikan, karena mereka lebih paham apa yang disampaikan oleh temannya. Dan kebetulan dalam kelas saya ada salah satu siswa yang misalnya saya berkomunikasi gitu ya, nanti saya akan bicara dulu sama dia gitu. Jadi yang lain susah nanggapinnya gimana, apa yang dimaksud sama Bu Rini gimana gitu, tapi Rifanya bisa menyampaikannya gitu. Dan kebetulan masalah tadi saya ke belakang lagi yang tentang reproduksi ya. Kebetulan saya juga salah satu dari pembina UKS di sekolah, dan kami juga dari SLB Negeri Bangkinang Kota sudah ada juga dari puskesmas terdekat untuk memberikan tentang kesehatan reproduksi dan juga kekerasan seksual. Sudah jalan dan alhamdulillah pihak puskesmas sudah datang juga ke sekolah dan alhamdulillah sudah disampaikan kepada anak-anak. Nah, memang secara visual ya, dengan puskesmasnya, staf puskesmasnya datang itu mereka dengan visual gitu kan. Jadi kita kadang-kadang dengan budaya, kebetulan ada budaya dan saya gitu ya terlibat juga. Salah satu ada Bu Ad juga gitu. Kita sama-sama untuk memberikan bahasa menerjemahnya gitu. Memang kita belum ada dari JBI-nya gitu. Memang bagus juga kalau sekolah ada juga dengan JBI tadi karena mereka kan komunikasinya lebih paham yang di sananya. Kalau kita di sekolah kan CB gitu ya. Nah, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah sudah sejauh ini sudah terlaksana. Terima kasih Ibu Ririn ya. Jadi memang Pak Arif sudah menghadirkan sebuah model yang sepertinya memenuhi kebutuhan kita di lapangan nih, terutama buat kita para pendidik anak-anak tunarungu yang terkait dengan problem di komunikasi, karena tidak semua guru bisa berkomunikasi dengan anak tunarungu. Gimana Bapak Ketua KKS? Ada tambahan? Kalau masalah teknisnya tadi, masalah pengalaman sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu-Ibu ini. Di sini perlu input ini tadi Pak Arif, kan itu terbatas tuh, dimasukkan ada dinas sosial, psikolog dan PPA di inputnya deep learning ini. Kemudian tujuannya mungkin saya lihat tadi Pak Arif, yang inti deep helix ini Pak Arif komunikasi. Jadi mungkin bisa ditambahkan tujuan daripada ini meningkatkan komunikasi dan akses informasi yang lebih akurat bagi disabilitas rungu. Ya, itu tambahan untuk tujuan daripada model ini. Mudah-mudahan karena deep helix ini kan komunikasi, bertanya pada dasarnya itu kita bertanya
untuk anak-anak tunarungu tuli, tentu harus meningkatkan itu komunikasi dan akses informasi bagi anak rungu, anak tuli untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris untuk masukannya. Jadi ada tambahan di tujuan penelitian ini. Dan inputnya. Oh ya, saya belum bertanya sama orang tua. Ini tadi Mama dari tadi sudah hadir dari awal ya. Mama, orang tua Anandanya tunarungu boleh dengan nama siapa? Maaf, kena todong ya. Saya lupa tadi. Silakan Mama, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya tunarungu. Baik. Kelas 2 SMA sekarang. Oh, sudah remaja. Boleh Mama cerita dari gambaran model yang sudah Pak Arif paparkan. Kira-kira ini untuk kedepannya seperti apa nih optimisme Mama sebagai orang tua untuk bisa ini nanti dilaksanakan di sekolah Sri Mujinab ya. Nah, mumpung ada ibu kepala sekolahnya dan ada ibu gurunya di sini, boleh disampaikan, silahkan. Kalau saya antusias dengan ini semua. Oke. Boleh lebih dekat Mama? Iya. Ya. Kalau ini masalah yang untuk orang tua, saya kan memang kurang paham bahasa isyarat. Ya. Jadi saya pahamnya itu bahasa tunarungu, bahasa yang ibu aja. Oke. Nah, maka kalau ada workshop yang apalagi kalau yang diadakan di sekolah atau memang dari Kiratel, kami sangat suka gitu. Iya. Bagus untuk saya karena beberapa teman-teman dia juga yang orang tuanya seperti saya juga kurang paham Kurang gitu. paham. Nah, jadi saya juga sudah belajar di YouTube. Iya. Cuma masih terlalu tidak paham karena saya nggak ada partner gitu. Jadi kalau misalnya ada komunitas, gitu kan, jadi kan kita ada lebih semangat ya, lebih termotivasi ya Mama ya. Baik. Kemudian anak saya ini kan juga lagi masa puber, Ibu. Iya betul. Kelas 2 SMA ya. Lagi banyak. Betul. Karena dia tunarungu jadi saya juga berkomunikasinya agak susah. Kemudian untuk kalau ada masalah yang agak besar gitu, kebetulan anak saya juga kemarin ada sedikit masalah gitu kan, ada sedikit masalah dan saya juga kurang tidak bisa berkomunikasi yang bagus gitu dengan beliau gitu kan, jadi kan terjadi kesalahpahaman sedikit gitu kan. Jadi saya juga minta tolong gitu kalau ada psikolog yang paham bahasa tunarungu bisa untuk ke sekolah-sekolah gitu, seperti mengajarkan anak-anak gitu. Oke. Tentang apa ya? Maksudnya pokoknya tentang kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian untuk kepolisian saya juga mengharapkan gitu kan untuk sering-sering ke sekolah mengajarkan juga tentang anak-anak gitu. Dan mereka itu juga mengajarkan tentang sanksi. Tentang sanksi yang harus mereka dapatkan kalau mereka melakukan itu. Oke. Jadi kalau anak-anak tunarungu ini kan agak kurang mengerti gitu Ibu. Jadi mereka itu kalau yang lurus ya udah lurus aja. Tapi kalau yang sudah belok itu udah belok kali. Iya, beloknya banyak ya, Ma. Jadi mereka tuh cuma tahu satu lurus, satu belok. Jadi kalau sudah belok kali. Iya. Jadi kalau mau dikembalikan ke lurus agak ribet ya. Iya, baik. Jadi kalau kepolisian tuh memang bagus untuk ke sekolah. Sanksi itu memang yang harus mereka terapkan di sekolah gitu. Pasti mereka lebih atensi ya. Gitu, kalau ada bapak polisi, apalagi bapaknya ganteng lagi nih. Ya Pak ya. Anak-anak suka loh Pak kalau iya. Nanti ada Mbak Ella yang akan membantu untuk menerjemahkannya. Bapak siap ya membantu kita? Sudah siap Mah. Nah, nanti tinggal kita kode Ibu Capsek ya. Biar segera terwujud ya, bisa melaksanakan model ini ya. Yang workshop yang untuk ibu-ibu anak tunarungu itu saya berharap sekali. Oke. Saya berharap sekali itu bisa diadakan. Siap. Baik, terima kasih Mama. Terima kasih Mama sudah mewakili suara dari mama-mama yang lain ya. Memang kebutuhannya itu di komunikasi sih Pak Arif. Awalnya ya, si dipnya tadi terkait budaya ya. Nah, komunikasinya tadi. Nah, baik Pak Arif. Jadi penghujung waktu kayaknya. Ya, ini sudah di ujung waktu. Oh ya, di sini sudah hadir juga. Mohon izin saya baru
Baru kelihatan ini ada Ibu kandidat doktor juga, Ibu Siska Sofiani. Oh, Ibu Siska Sofiana, mohon maaf, dari Yayasan Pendidikan Andalan Riau Children Life. Nah, Bu, silakan Ibu kasih masukan untuk model yang sudah Pak Arief paparkan tadi. Silakan Ibu. Ya, sebenarnya tadi sudah banyak dipaparkan oleh ibu-ibu dan bapak sekalian ya, komentar dan pengalaman juga dari ibu di SLB ya. Izin ya Bu, saya sendiri punya yayasan, itu berdiri di sudah 3 tahun yang lalu. Dan saat ini sudah punya cabang nih, izin memperkenalkan diri dulu. Dan kita di bawah naungan PGRI Provinsi Riau Pak, menerima untuk layanan terapi dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi untuk saat ini gimana Pak? Saya pengennya lebih ke inklusi sih Pak. Ya, dan emang kita ini emang lagi target insya Allah Bismillah di 2026 itu akan buat sekolah inklusi ya gitu ya. Karena sudah banyak sekolah inklusi percontohan Ibu di Bandung gitu. Kebetulan saya sekarang sedang S3 juga sama dengan Pak Arief ya. Pak Arief. Cuman Pak Arief mungkin lebih duluan nih wisudanya. Ya kalau saya sendiri sekarang Pak Bu sedang S3 juga di UPI, masih semester 3. Nah, dan S2-nya kemarin juga di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan dosennya juga sama nih dengan Pak Arief gitu. Cuman nah itu jadi untuk saat ini kalau kendala di lapangan ini agak di luar dari model Dephelik dulu. Nah, kalau untuk saat ini di tempat terapi kita itu yang banyak ini sekarang kasus nih Pak, izin dengan kasus anak speech delay. Nah, itu terlalu banyak saat ini yang akan sedang kita tanganin saat ini itu adalah kasus speech delay, dan ini faktornya banyak ya, dan faktor utamanya adalah memang orang tua saat ini yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini dia memang sama sekali tidak menstimulasi ya, intinya tidak menstimulasi anak itu di rumah dan tidak ada diajak berbicara gitu. Padahal sebenarnya setelah dia datang ke kita, ternyata setelah kita asesmen awal identifikasi asesmen, ternyata anak ini dia bukan tidak bisa berbicara gitu. Ternyata memang dia itu kurang stimulasi aja gitu, dan orang tuanya sama sekali tidak pernah diajak berbicara, dan kita sebagai tempat terapis pun susah nih Bu sekarang kendalanya mengajak kerjasama anak orang tua itu sendiri, karena orang tua itu sendiri anaknya mau diterapi nih. Tapi dia hanya kita ajak berbicara dia pas saat terapi aja. Nah, sampai di rumah orang tuanya tidak melanjutkan gitu ya, tidak diajak berbicara, bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana sekalipun gitu ya, untuk misalnya kegiatan hari-hari bangun tidur harus ngapain ya gitu ya. Nah, itu sih. Nah, itu untuk kembali ke model Dephelik ini tadi ya Pak, mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja karena tadi sudah banyak dijelaskan gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri model ini kan sudah sangat relevan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan di lapangan juga, kebutuhan ini tadi juga ada terkait ke budaya juga ya. Nah, kebetulan rencana disertasi saya juga ini ada terkait ke budaya lokalnya juga untuk anak speech delay. Nah, jadi mungkin kalau kendala di anak tunarungu ini kan dia sulit menyampaikan, tadi sudah disampaikan gitu ya Bu. Ya, jadi mungkin untuk model Dephelik ini Pak mungkin lebih dikolaborasi model verbalnya dengan verbal, kosakata, terus melalui visual. Jadi digabung, dikombine gitu Pak ya mungkin. Nah, jadi lebih ke gambar. Jadi ada bahasa darurat nih kalau misalnya dia mau menyampaikan ke orang tua terdekat yang tidak memahami bahasa isyarat. Jadi mungkin untuk awalnya diajarkan bahasa
urgensinya apa, yang singkatnya apa gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ada kode ya. Ada kode tertentu yang kita buat gitu Pak. Ada kode tertentu yang kita buat yang dia harus paham itu kalau dia tidak bertemu dengan orang yang memahami bahasa isyarat itu sendiri. Nah itu sih menurut saya gitu ya. Nah terus mungkin di sini Pak ada sedikit tambahan, perlu indikator keberhasilannya seperti apa nanti di model Dephelik ini. Nah itu sih model indikator keberhasilannya biar agak lebih terarah gitu ya, terperinci. Jadi kita tahu model keberhasilan ini bisa dikatakan berhasil nanti seperti apa. Nah itu sih mungkin Bu, Pak, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Mungkin karena ini sudah waktunya sudah cukup, kita kasih dulu Pak Arief untuk menutup diskusi ini. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih ibu-ibu bapak semua. Sebenarnya kembali mengingatkan bahwa model ini diajukan sebagai jembatan atau jawaban atas keresahan dari orang tua yang sulit dengan bahasa isyaratnya, guru yang takut mengajarkan karena ketabuannya, kepolisian yang butuh sarana untuk menyampaikan program-programnya, begitu juga dengan mitra-mitra lainnya, puskesmas. Hadirnya model ini sebagai bentuk petunjuk langkah untuk pihak-pihak tersebut, pihak-pihak terkait, terutama sekolah sebagai pelaksananya nanti, untuk mengatasi semua masalah-masalah yang muncul tadi. Jadi memang dirancang dari berdasarkan masalah-masalah yang ada. Terima kasih mungkin Bapak Ibu untuk masukan dan saran serta curhatannya juga. Mengulang kembali apa yang jadi masalah di tempat masing-masing, di pihak masing-masing. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya model ini nanti bisa menjadi sarana untuk fasilitasi. Iya. Memvalidasi. Udah siang kayaknya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus buat Pak Arief Prawira. Iya, sabar Pak. Setelah ini kita akan foto bersama Pak Arief. Mungkin selaku pembawa acara saya tutup dahulu. Oh ini bapaknya udah nggak sabar. Ya, memang begitu Bapak Ketua MKKS kita. Ya, baik. Sebelum sesi foto-foto, saya tutup dulu bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, boleh kita di mana fotonya Pak Arief? Di sini. Mungkin kita berdiri di sini.